Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Anak-anakku sekalian, kelas 9. Untuk kali ini kita akan membahas materi bab 3 yaitu tentang transformasi. Nah, pada materi transformasi ini akan kita pelajari ada 4 bagian. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk mengikuti pembelajaran secara daring dari Festasmed. Peta konsep dari materi transformasi ya adalah yang pertama adalah refleksi. Tadi ya sudah ya. Refleksi itu apa? Refleksi itu adalah mencerminkan. Nah, di sini ada bangun aslinya. Ini bangun aslinya seperti ini ya. Kemudian ini cerminnya, ibaratnya cermin. Kemudian bayangannya kan pastinya di sini ya. Ini adalah bayangannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah memperbesar atau mengecilkan. Jadi gambarnya ini kan yang pertama besar nih ya, besar. Bangun aslinya besar, kemudian dikecilkan. Ini bayangannya. Bisa juga ini menjadi lebih besar ya. Jadi bisa mengecilkan atau bisa membesarkan. Kemudian yang selanjutnya untuk materi transformasi ini adalah translasi. Apa itu translasi? Translasi artinya adalah menggeser ya. Jadi digeser. Awalnya bangunnya di sini ya, bangun aslinya di sebelah kiri, kemudian digeser ke sebelah kanan. Nah, ini bayangannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah memutar ya. Jadi bilangan misalkan ini bayangan aslinya, bangunnya seperti ini, kalau diputar ya berarti bayangannya jadinya seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita langsung ke materi esensi ya, materi yang pokok, yang penting. Yang pertama adalah 3.1 itu adalah pencerminan atau refleksi. Jadi pada video ini kita akan belajar mengupas tuntas tentang refleksi atau pencerminan. Jadi anak-anakku setelah melihat video ini harapannya paham dengan apa itu namanya pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Perhatikan gambar. Nah, gambar di samping menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan. Bangun datar ABCDE pada garis M. Jadi garis M ini adalah pencerminannya ya atau cerminnya. Kemudian bangun A, B, C, D, E ini adalah bangun aslinya. Gitu ya. Selanjutnya, perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut garis refleksi untuk A, B, C, D, E dan bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Nah, di sini ada bayangannya itu tegak lurus ya. Jadi titik misalkan contohnya titik A. Titik A itu kan di sini ya. Nah, bayangannya itu berarti di bawah karena titik A-nya itu di atas. Nah, dengan garis refleksi ini, dengan garis M ini maka titik A itu harus tegak lurus, tidak boleh miring ya. Jadi harus tegak lurus. Jadi kalau A-nya di atas ini, maka jarak A sampai garis ini dengan garis sampai dengan A aksen itu jaraknya harus sama dan harus tegak lurus ya, memotong tegak lurus. Begitu juga dengan yang B. B yang di atas maka tegak lurus dengan garis M, kemudian jarak antara B ke garis M dan garis M ke B aksen itu juga harus sama. C juga begitu, D begitu. Nah, selanjutnya untuk yang E, karena yang E ini terletak pada cerminnya ya atau garis refleksinya, maka E tidak berubah ya, jadi tetap di situ, tidak berpindah. Ya, karena di sini ya. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama, jarak antara A terhadap garis M sama dengan jarak A aksen tadi ya sudah ya. Ya, jarak A terhadap refleksi garis M ini sama dengan A aksen terhadap garis refleksinya juga. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut ya.
Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yuk kita lihat tabelnya. Nah, berikut ini adalah tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari x, y. Diperhatikan ya anak-anakku semuanya, di sini ada pencerminan terhadap. Jadi pencerminan yang berlaku sebagai cermin itu bisa sumbu x-nya. Sumbu X itu adalah yang horizontal ini ya. Kemudian bisa juga sumbu Y. Sumbu Y itu berarti yang vertikal ini. Kemudian titik asal atau O 0,0 berarti 0,0 ya di pusatnya di sini. Titik asalnya bisa ya. Kemudian Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti garisnya nanti seperti ini. Ya, itu Y sama dengan X. Kemudian Y sama dengan min X. Berarti nanti gambarnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian garis Y sama dengan H. Y sama dengan H itu berarti nanti horizontal. Misalkan hanya 2 berarti garisnya adalah di sini ya. Horizontal 2 ini. Misalkan H sama dengan 5 berarti horizontal 5 ini. Kemudian misalkan hanya sama dengan min 3 berarti garis horizontal yang memotong yang melalui titik min 3 di Y ini. Gitu ya. Kemudian X-nya sama dengan H. Kalau X-nya sama dengan H berarti vertikal ya, misalkan hanya 1 berarti 1 ini sebagai cerminnya yang vertikal ini. X-nya misalkan min 3 berarti min 3 yang vertikal ini sebagai cerminnya atau refleksinya. Selanjutnya dari pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y dan seterusnya ini, maka titik koordinat bayangannya ya, yang awalnya di sini adalah apa? X, Y. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka berubah menjadi X, min Y. Diingat ya, di sini terhadap sumbu X. Ternyata di sini X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah min Y-nya. Nah, sumbu X itu kan yang ini ya. Kita kasih contoh. Misalkan berapa ini? Misalkan contohnya di sini ya. Ini titiknya adalah 1,2 ya. Di sini adalah 1,2. Contohnya 1,2. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nah ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X kan berarti ke bawah ya, berarti cerminannya di sini. Misalkan ini adalah A, berarti ini adalah A aksen cerminannya, gitu ya. Nah, di sini titik ini adalah 1, min 2. Berarti titiknya adalah 1, min 2. Kalau kita perhatikan sesuai dengan rumusnya ya, yang berubah itu hanya yang bagian belakang. Kalau yang belakangnya itu positif, maka menjadi negatif. Kebalikannya juga kalau misalkan yang depan ini itu yang belakangnya misalkan ya contohnya 1, min 2 maka yang di sini bayangan terhadap sumbu X-nya adalah 1,2. Begitu ya. Nah, dibolak-balik kan misalkan ini sebagai bayangannya, sebagai asalnya maka bayangannya di atas gitu kan. Yang jelas untuk titik koordinat bayangan terhadap sumbu X itu berarti yang X-nya harus tetap ya. Yang berubah hanya Y-nya. Y-nya yang tadinya positif menjadi negatif. Gitu ya, yang tadinya positif menjadi negatif. Diperhatikan di sini. Baik, sekarang kita lanjut ke terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalau sumbu Y ini sebagai cerminnya, yang vertikal ini sebagai cerminnya, berarti yang berubah apa? Berarti Y-nya yang tetap. Y-nya tetap, yang berubah adalah X-nya. Kalau awalnya X-nya adalah positif, maka menjadi negatif. Kita cek ya, mau berapa nih titiknya. Misalkan contohnya adalah 4,1. Gitu ya. Maka sudah pasti di sini pencerminannya adalah kalau terhadap sumbu, berarti di sini pastilah min 4,1. Karena yang berubah adalah X-nya atau yang depan ini ya. Positif menjadi negatif. Kalau negatif berarti menjadi positif. Lawannya seperti itu. Coba kita cek di garis bilangan ya. 4,1 itu di mana? 4,1 itu di sini ya. Kemudian min 4,1. Min 4,1 berarti di sini. Nah, cerminannya kan Y, sumbu Y ini. Berarti jarak dari titik ini ke sumbu Y atau ke cerminnya 1, 2, 3, 4. Maka yang sampai bayangannya juga sama jaraknya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga. Kalau cerminannya terhadap titik asal atau 0,0, berarti nanti jadinya adalah min X, min Y. Awalnya X, Y. Misalkan contohnya berapa? 4,5. Nah, maka nanti
koordinat bayangannya itu adalah, diingat ya, X-nya tetap ya, berarti hanya dikasih min, semuanya dikasih min. Jadi adalah 4 jadinya min 4, kemudian 5 jadinya min 5. Gitu ya, jadi masing-masing dikasih negatif lawannya. Lanjut, yang keempat ya. Kalau terhadap garis Y sama dengan X berarti dibalik. Kalau awalnya itu adalah X, Y, ini menjadi Y, X. Kita kasih contoh, misalkan 2,3. Nah, titik koordinat bayangan dari 2,3 itu di mana? Nah, kalau dengan dengan garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kalau awalnya adalah X, Y menjadi Y, X. Berarti dibalik ya, ditukar. Berarti jadinya adalah X jadi Y jadi X. Berarti 2,3 menjadi 3,2. Ini jika terhadap Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan min X, berarti bagaimana? Di sini X, Y. Berarti jadinya kalau misalkan contohnya ya, 2,5. Nah, maka bayangannya adalah Y-nya dibalik. Jadinya awalnya 5 positif ya. Jadi min Y, berarti jadinya adalah min 5, min X. Min X berarti min 2. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk garis Y sama dengan H. Kalau Y sama dengan H berarti rumusnya ini ya. Jadi X-nya tetap, diingat X-nya tetap karena di sini Y sama dengan, berarti yang tetap di sini adalah X-nya. Karena Y-nya jadinya H, berarti Y-nya itu berubah kan. Jadinya rumusnya adalah 2H min Y. Ini rumusnya. Contoh ya, misalkan titiknya berapa ini? Misalkan kita kasih contoh titiknya 2,1 gitu ya, 2,1. Maka garis Y sama dengan, misalkan H-nya ini kita ganti dengan berapa ya? Misalkan H itu kan Y ya. Y itu berarti kita misalkan 3. Ya. Jadi hanya kita ganti 3 ya. Hanya kita ganti 3. Berarti H itu adalah garis Y. Berarti 3 itu di sini. Berarti cerminnya itu adalah ini. Ini cerminnya. Itu ya. Ini adalah H sama dengan 3. Titik 2,1. 2,1 itu berarti titiknya di sini. Gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap garis H itu berarti hasil pencerminannya adalah di atas ini. Gitu ya. Ini titiknya berapa, berapa? Yang di sini. Yaitu 2,5. Coba kita cek ya. Hasil cerminannya adalah 2,5 gitu ya. Nah, sekarang kita cek. X-nya tetap X2-nya tetap 2, 2H. 2H. Hanya kan 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi Y. Y-nya di sini adalah 1 dikurangi 1. Coba kita cek ya. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kurangi 1, 5. Cocok ya. Maka inilah rumusnya, yaitu X, 2H min Y. Nah, sekarang kalau terhadap X sama dengan H. Nah, misalkan H-nya sama dengan min 2 ya. Misalkan H-nya sama dengan min 2. Gitu. Kemudian titiknya adalah min 2. Berarti titiknya misalkan adalah min 3,7. Nah, min 3,7. Tidak apa-apa ya. Selanjutnya kita akan cari bayangannya. Nah, sekarang kita cek pencerminan terhadap X sama dengan min 2 ya. Di sini kita ganti dengan min 2, maka jadinya H ini kita ganti dengan min 2 dimasukkan ke rumusan yang ini ya. Berarti 2 kali H, 2 kali min 2 kemudian dikurangi dengan X. X-nya adalah ini kan X, Y ya. X-nya adalah min 3. Kemudian koma Y. Y-nya tetap, berarti 7-nya tetap. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan 2 kali min 2 itu adalah min 4. Gitu ya. Min 4. Jadinya min 4, kemudian di sini plus 3,7. Atau kita tulis menjadi berapa? Min 4 plus 3 itu berarti min 1,7 ya. Jadi jawabannya itu adalah min 1,7 pencerminannya. Coba kita cek ya. X-nya sama dengan H. X-nya sama dengan H sama dengan min 2. Berarti X-nya itu min 2. Berarti di sini ya. Berarti garisnya cerminannya adalah yang
Nah, kita buat cermin di X sama dengan min 2. Itu X sama dengan min 2 di sini sudah kita buatkan ya. X sama dengan min 2 itu adalah cerminnya atau reflektornya. Kemudian angka titiknya adalah min 3,7. Min 3,7 itu berarti di sini ya. Min 3,7 di situ. Kemudian hasil pencerminannya adalah min 7,1. Min 1,7 ya. Berarti min 1,7. Berarti di sini. Ya, awalnya adalah misalkan ini adalah B, kemudian di sini adalah B aksen. Betul nggak? Ini jaraknya 1 ya, dengan sini jaraknya 1 kemudian tegak lurus kan? Berarti benar ya, sesuai dengan rumusnya ini. Jadi silahkan nanti anak-anakku semuanya dipahami ini ya, sumbu X terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, rumusnya seperti ini. Dan seterusnya sampai terakhir adalah terhadap garis X sama dengan H. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 1 ya anak-anakku semuanya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Segitiga ABC berkoordinat di A-1,1, B-1,3, dan C6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X ya. Bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ini yang ditanyakan adalah ya, jadi bayangannya ya. Jadinya di sini refleksi, hasil refleksi terhadap sumbu X, gitu ya. Sumbu X-nya sudah ada ya, sumbu X. Yang pertama adalah A titiknya min 1,1. A itu adalah min 1,1 di sini. Ini min 1,1 berarti A ada di sini. Kemudian bayangannya tentunya karena dengan sumbu X berarti ke bawah ya. Ini tegak lurus dengan refleksinya, yaitu sumbu X ini tegak lurus. Kemudian jaraknya 1 berarti ini jaraknya 1 berarti A di sini ketemunya yaitu titik A aksen ya. Jadinya A aksen itu jadinya adalah min 1, min 1. Nah, di sini A aksen sama dengan min 1, min 1. Begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu titik B. B itu di sini ya, di titik min 1,3. Min 1,3 itu di sini, X-nya min 1, Y-nya adalah 3. Nah, direfleksikan terhadap sumbu X berarti jarak dari B sampai sumbu X itu jaraknya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti ke bawah juga sama 1, 2, 3. Berarti titik bayangannya adalah di sini B. Jadi titik B aksen atau bayangan dari B itu adalah min 1, karena ini ke bawah berarti min 3. Min 1, min 3. B aksen berarti min 1, min 3. Sudah benar ya. Kemudian yang C yang terakhir itu adalah titiknya 6,3. 6,3 itu berarti X-nya 6, Y-nya 3. Berarti di sini ya. Nah, di sini kita cerminkan terhadap sumbu X berarti pastinya ke bawah ya. Karena ini tegak lurus kan, berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti ke bawahnya 1, 2, 3. Berarti titik bayangan dari C atau C aksennya adalah 6, min 3. 6, min 3. Sudah benar. Nah, di antara 3 titik dari A aksen, B aksen, dan C aksen ini kita hubungkan dengan garis lurus. Maka akan membentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini adalah hasil bayangan dari segitiga ABC. Yang koordinat masing-masing adalah sudah diketahui ya. Nah, ini bayangannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat di titik A, B, C, D masing-masing sudah ada ya. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Gambar ABCD dan bayangannya yang direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Bandingkan koordinat titik-titik ABCD dengan koordinat bayangannya. Nah, untuk penyelesaiannya adalah untuk menentukan bayangan titik-titik segi 4 ABCD, perhatikan jarak titik B ke garis Y sama dengan X. Dari titik B dibuat garis yang tegak lurus ke garis Y sama dengan X, atau disebut dengan garis B, B aksen. Kemudian didapatkan titik B aksen yang memiliki jarak yang sama besar dengan jarak titik B ke garis Y sama dengan X. Nah, titik B aksen merupakan bayangan dari titik B hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dengan demikian diperoleh koordinat B aksen sama dengan 0,1. Gimana maksudnya tadi? Ini ya. Yang pertama kita akan bahas tentang satu titik saja, yaitu titik B. Di sini ada titik B. Titik B itu adalah di sini ya. Titik B itu adalah 1,0. Kemudian 1,0, perhatikan jarak terhadap
garis Y sama dengan X. Nah, garis ini adalah Y sama dengan X. Garis yang ini ya. Jaraknya di sini berarti setengahnya ya. Di antara, karena ini memotongnya ke sana, berarti pastilah jaraknya titiknya pasti di sini. Gitu kan? Nah, ini B aksennya. Jadi B aksennya jadinya adalah dibalik ya, karena terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti dibalik kan? X, Y menjadi Y, X. Jadi kalau ini 1,0 menjadi 0,1. Begitu ya. Terus selanjutnya titik yang lain juga sama. Begitu juga dengan titik yang lain. Titik A. Sekarang kita cek ya titik A. Titik A itu adalah min 1, min 1. Kalau dibalik, ya sama tetap min 1, min 1 ya. Min 1, min 1. Dibalik, min 1, min 1 juga. Karena di sini titik A itu pas di cerminnya atau di refleksinya. Jadi tidak mempunyai bayangan, bayangannya ya dia sendiri ya, jadinya tidak bergeser ya, maka di sini tetap. Kemudian yang kedua, B yang tadi ya, karena terhadap sumbu X berarti dibalik. 1,0 berarti 0,1. Yang ini juga sama. Min 1,2 jadinya 2, min 1. Ya. Min 2,1 jadinya 1, min 2. Kalau diperhatikan di gambar seperti ini jadinya. Yang C ini tadi min 1,2, yang C adalah min 1,2, maka refleksinya jadinya adalah 2, min 1. 2, min 1 berarti di sini. Begitu ya, sesuai ya. Sesuai dengan rumusannya. Kemudian yang D min 2,1, min 2,1 itu di sini, maka cerminannya adalah di sini. 1, min 2. Hanya dibalik X, Y menjadi Y, X. Begitu ya. Jadi selanjutnya hubungkan keempat titik sehingga membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sehingga jadi A aksennya itu adalah tetap ya. Kemudian B aksennya adalah ini, yang warna hijau ini ya. Jadi segi 4 yang warna hijau ini adalah bayangannya. Asalnya adalah segi 4 yang warna hitam. Kemudian bayangannya adalah terhadap Y sama dengan X itu adalah yang warna hijau ini. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, untuk memahami materi tentang refleksi, mari kita bahas soal, ayo kita tinjau ulang ya. Nomor 1, setelah dicerminkan terhadap titik asal, segitiga XYZ memiliki bayangan di X aksen 1,4, Y aksen 2,2, dan Z aksen min 2, min 3. Tentukan bayangan segitiga XYZ jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Ini ada dua refleksi ya. Yang pertama direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik asal ya. Yang kedua direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, ini ada dua. Di sini XYZ-nya belum tahu. Yang mau kita cari ini belum tahu ya. Tapi di sini diberikan bayangannya sudah ada. Jadi langkah pertama kita harus mencari XYZ-nya ya. Jadi kita cari koordinat titik XYZ-nya aslinya sebelum dibayangkan ya, sebelum dicerminkan maksudnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, di sini ada dicerminkan terhadap titik asal. Titik asal itu berarti artinya adalah titik 0,0. Berarti kita ingat rumusnya ya. Kalau misalkan A itu adalah titiknya adalah X, Y, kemudian direfleksikan, refleksi ya di sini. Refleksikan terhadap titik asal yaitu 0,0, maka A aksen itu akan menjadi, masih ingat yang tadi? Iya. Yaitu akan menjadi X, Y menjadi min X, min Y. Gitu ya rumusannya. Yang tadi sudah kita bahas kan, masih ingat ya pastinya ya. Oke. Sekarang di sini diberikan titik X-nya adalah di sini X aksen ya, yaitu 1,4. Berarti koordinat X-nya belum tahu, X-nya ini belum tahu. Ini nilainya berapa? Ya kita anggap X, Y saja dulu ya. Kemudian direfleksikan terhadap 0,0. Saya singkat R saja ya. Kemudian akan menjadi X aksen, yaitu di sini titiknya adalah 1,4. Nah, bagaimana menurut kalian ini? Kalau X menjadi min X. Nah, kalau ini menjadi 1, berarti aslinya berapa X yang di sini? Iya, jadinya lawannya ya. Ini positif, ini negatif. Berarti kalau ini positif, berarti yang sini negatif. Jadinya X itu berarti titiknya adalah lawannya plus 1 berarti min 1, lawannya plus 4 berarti min 4. Nah, berarti titik X-nya adalah yang ini. Sudah kita temukan ya. Yang pertama,
titik X. Kemudian kita cari titik, karena nggak hanya X ya, ada X, Y, Z, berarti kita cari titik Y. Y-nya belum tahu, X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Maksudnya yang ini adalah titiknya. Direfleksikan juga terhadap 0,0, kemudian dapat Y aksen. Y aksennya di sini sudah didapatkan yaitu 2,2 ya. 2,2. Nah, berarti aslinya Y-nya itu berapa titiknya? Ya kebalikannya, lawannya dari plus 2 yaitu min 2. Kemudian yang belakang juga sama ya, lawannya plus 2 berarti min 2. Nah, sekarang yang terakhir titik Z. Z-nya berapa? Belum tahu. Tapi akan direfleksikan terhadap 0,0 yang hasil refleksiannya atau Z aksennya itu sama dengan ini. Min 2, min 3. Berarti aslinya Z-nya berapa? Ya pastilah lawannya min 2 berarti plus 2, lawannya min 3 berarti 3. Jadi Z-nya adalah yang ini. Itu ya. Sudah paham ya? Jadi titik X, Y, Z-nya, X-nya sudah ada, Y-nya adalah ini, kemudian Z-nya adalah ini. Nah, sekarang dari X, Y, Z ini kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita ingat rumusnya ya. Kalau ada A yaitu X, Y, kemudian direfleksikan, refleksi terhadap X sama dengan H gitu ya. Sudah ya, dari tadi sudah ya. Berarti A aksen itu berarti nilainya sama dengan apa? Ya, 2H, karena yang direfleksikan di sini adalah X-nya, berarti yang berubah adalah X-nya ya. X-nya diganti dengan 2H, ya, dikurangi dengan X, Y. Y-nya tetap. Ya, jadi rumusnya kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan H itu adalah ini. Maka titik yang pertama adalah X. X-nya itu adalah min 1, min 4. Kalau direfleksikan, refleksi terhadap X sama dengan berapa di sini? Min 1 gitu ya. Maka X aksen akan menjadi 2 kali min 1 gitu ya. Karena di sini X-nya adalah min 1. Jadi hanya diganti dengan min 1. Berarti kita tulis dulu saja nggak apa-apa ya. 2 kali H, hanya adalah di sini. Min 1. Berarti 2 kali min 1 dikurangi dengan X. X-nya di sini adalah min 1 ini. Berarti dikurangi dengan min 1. Y. Y-nya adalah min 4. Sehingga X aksennya sama dengan 2 kali min 1. Itu berarti min 2. Kemudian min jadinya plus gitu ya. Plus 1, min 4. Atau kita tulis X aksen sama dengan min 2 plus 1 berarti min 1, min 4. Nah, ini adalah X aksen setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Ini baru X ya. Sekarang kita cari apa? Y. Y-nya titiknya adalah berapa? Min 2, min 2. Berarti direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1 juga ya. Berarti Y aksen nilainya sama dengan, langsung ya karena sudah bisa, 2 kali H. 2 kali H. Hanya di sini adalah min 1. 2 kali min 1 nilainya adalah min 2. Dikurangi dengan X. X-nya di sini adalah min 2. Berarti min ya, jadinya plus 2. Langsung gitu ya. Y. Y-nya tetap min 2. Sehingga Y aksen itu menjadi min 2 tambah 2 berarti 0, min 2. Nih. Kemudian yang terakhir kita cari apa? Z-nya ya. Z itu berarti nilainya di sini 2,3. 2,3 direfleksikan terhadap X sama dengan min 1. Maka Z aksen menjadi 2H, berarti 2 kali min 1 yaitu min 2. Kemudian min X, min 2. Min 2. Y-nya adalah 3. Sehingga Z aksennya menjadi min 2 jadinya min 4,3. Nah, sudah selesai ya. Jadi jawabannya, karena di sini yang ditanyakan tentukan bayangan segitiga X, Y, Z jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Berarti bayangannya masing-masing adalah X aksennya ini, Y aksennya ini, kemudian Z aksennya ini setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1.
Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke nomor 2 ya untuk soal tinjau ulang. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, segitiga FGH memiliki bayangan di F aksen sama dengan ini, G aksen sama dengan ini, dan H aksen sama dengan ini. Tentukan bayangan segitiga FGH setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Hampir mirip dengan yang nomor 1 ya, ini ada 2. Yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y. Ada 2. Nah, FGH-nya kita belum tahu, tapi sudah ada bayangannya, yaitu F aksennya ini, G aksennya ini, dan H aksennya ini. Nah, untuk refleksi, misalkan titik A ya, adalah X, Y, kemudian direfleksikan, refleksi terhadap sumbu X, berarti kita singkat dengan SPX saja ya, refleksi terhadap sumbu X, maka A aksen bayangannya itu akan menjadi, kalau terhadap sumbu X berarti yang berubah Y-nya, berarti X-nya tetap ya, karena yang sebagai sebagai cerminnya atau refleksinya adalah sumbu X, berarti X-nya tetap, Y-nya yang tadinya di atas di bawah, yang di bawah di atas, berarti kalau di atas itu positif, di bawah negatif ya, jadinya lawannya ya, berarti artinya Y jadinya adalah min Y gitu ya. Jadi konsepnya ini. Oke, sudah tahu konsepnya ya. Berarti di sini diberikan FGH, F-nya belum tahu titiknya berapa, koma berapa, tapi direfleksikan terhadap sumbu X, nanti hasil aksennya yaitu bayangannya itu adalah 1,4 ya, 1,4 di sini ya. F aksennya 1,4. Nah, sesuai dengan rumusan refleksi yaitu yang berubah adalah Y-nya. Y-nya lawannya positif berarti negatif. Yang tetap adalah X-nya ya. Berarti X-nya tetap berapa? 1, kemudian Y-nya lawannya plus 4 berarti min 4 gitu ya. Ini kalau dibulak-balik sama saja sebenarnya ya. Jadi ini adalah titik F. Kemudian kita cari titik apa? FG ya berarti. Kita cari titik G. G-nya itu belum tahu berapa koma berapa. Tapi hasil refleksinya atau bayangannya itu adalah G aksen, nilainya adalah 4,2. Berarti yang berubah hanya yang belakang ya, berarti 4, min 2. Kemudian yang terakhir adalah titik H. H-nya belum tahu, tapi hasil refleksinya atau bayangannya H aksen sama dengan 3, min 2. Yang di sini ya, H aksen 3, min 2, maka yang tetap adalah X-nya 3 tetap, kemudian min 2 lawannya adalah 2. Sehingga ini ya, titik-titik FGH-nya adalah di sini. Nah, sekarang titik FGH ini ya, titik FGH ini akan tentukan bayangan setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti yang titik ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya apa? Kalau ada A, X, Y, kemudian refleksi, direfleksi terhadap sumbu, kalau tadi sumbu X ya, ini yang diminta adalah sumbu Y. Maka A aksen, berarti yang berubah apa? Yang berubah X-nya ya, plus X jadinya min X, kemudian Y-nya tetap, gitu ya. Lawannya dari sumbu X, yaitu sumbu Y. Nah, di sini sudah ada F-nya. F-nya titiknya adalah 1, min 4, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, berarti jadinya F aksen sama dengan ya, dilawan kan, yang X-nya lawannya positif negatif, berarti lawannya plus 1 berarti min 1. Kemudian koma, yang belakang tetap ya, min 4-nya tetap min 4. Kemudian yang kedua adalah titik G ya. G-nya titiknya adalah 4, min 2. Maka ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jadinya adalah G aksen. Berarti G aksennya lawannya plus 4 itu berarti min 4, min 2. Dan yang terakhir titik adalah titik H. Titik H-nya adalah 3,2. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jadinya adalah H aksen. Nilainya sama dengan plus 3, kalau dilawan jadinya min 3. Kemudian yang belakang tetap. Ya, demikian anak-anakku sekalian, sudah kita bahas ya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang transformasi. Yang pertama yaitu adalah tentang refleksi. Nah, kita akan lanjut lagi pembahasan ini di video selanjutnya. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe untuk Festus Math Solusi Cepat Matematika.
Bagikan juga dengan yang lainnya ya, silahkan dibagikan boleh ya, di-download juga boleh, silahkan untuk pembelajaran biar nanti semakin pintar ya anak-anakku semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.